Welcome back to my channel. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Cerita dimulai. Sudah 2 minggu Jayan Ilham Maulana sekolah di SMA Al-Firdaus. Dan dalam waktu sesingkat itu, dia sudah sukses jadi bahan pembicaraan seluruh kelas. Bukan hanya karena wajahnya yang kelewat good looking, tapi juga karena hobinya gonta-ganti target. Hari Senin duduk bareng Dinda di kantin, Selasa tiba-tiba kirim makanan ke meja Santi, Rabu terlihat ngobrol akrab dengan si ketua OSIS. Semua cewek seperti mudah tertarik padanya. Semua, kecuali Aira Safira. Jayan bukannya gak sadar, justru itu yang bikin dia makin penasaran. Cewek itu bukan sekedar cuek, dia seperti punya tembok tak terlihat yang membuat siapapun enggan mendekat sembarangan. Selalu tenang, matanya kalem, tidak reaktif terhadap pujian, dan sama sekali tidak peduli pada hal-hal duniawi. Bagi Jayan, Aira seperti teka-teki yang ingin dia pecahkan. Aneh ya, biasanya cewek suka kalau gue godain, keluh Jayan suatu sore di taman sekolah. Karena dia bukan cewek biasa bro, sahut Raka sambil menyeruput es teh. Makanya gue butuh bantuan lo. Jayan bersandar ke bangku. Lo satu-satunya yang kenal Aira lebih dulu. Raka menatapnya lama. Gue bantu bukan karena gue dukung lo buat mainin dia ya. Serius gue gak main-main, jawab Jayan. Kali ini nada suaranya lebih dalam. Gue gak tahu kenapa, tapi dia bikin gue mikir. Dia bikin gue ngerasa aneh sendiri. Raka mengangguk pelan. Kalau gitu, lo harus berubah. Bukan cuma gaya lo, tapi diri lo. Jayan mendelik. Maksud lo? Cewek kayak Aira gak akan tertarik sama playboy tengil. Lo harus buktiin kalau lo bisa jadi cowok yang punya arah, punya tujuan, dan yang paling penting punya prinsip hidup. Kalau lo niat, kita atur strateginya. Jayan berpikir sejenak. Lo pikir gue bisa? Raka tersenyum miring. Tergantung seberapa niat lo berubah. Perubahan itu mulai terlihat minggu berikutnya. Jayan yang biasanya datang telat dan suka keliling koridor tanpa tujuan, kini mulai hadir sebelum bel masuk berbunyi. Ia duduk manis di kelas, membuka buku pelajaran dan sesekali tanya soal ke guru. Awalnya banyak yang mengira dia cuma pura-pura, tapi ketika ia mulai aktif di pelajaran matematika, padahal sebelumnya tak tahu rumus dasar, semua mulai bertanya-tanya. Puncaknya terjadi saat istirahat hari Kamis. Aira sedang duduk sendiri di taman belakang sekolah, membaca buku tafsir. Udah dari pagi masih dingin dan aroma rumput basah membuat suasana terasa damai. Tiba-tiba langkah seseorang terdengar mendekat. Assalamualaikum, suara itu tenang, tidak seperti biasanya. Aira menoleh. Waalaikumsalam, jawabnya singkat lalu kembali ke bukunya. Jayan duduk di bangku seberang tanpa diminta. Aku boleh duduk di sini? Aira tidak langsung menjawab, ia menutup bukunya pelan. Menatap Jayan sebentar, lalu berkata, kalau mau ngobrol hal yang penting, silahkan. Tapi kalau hanya ingin mengisi waktu luang, lebih baik jangan. Jayan terdiam. Tak seperti biasanya, ia kehilangan kata-kata. Aku cuma mau minta maaf, katanya akhirnya. Kalau selama ini sikapku kurang sopan atau ganggu, aku sedang berusaha berubah dan kamu jadi alasannya. Aira mengangkat alis. Tidak terkejut tapi juga tidak langsung percaya. Berubah itu baik. Tapi alasannya harus lebih besar dari sekadar seseorang. Karena manusia bisa pergi kapan aja. Tapi Allah, tidak. Jayan menelan ludah, kata-kata itu menamparnya. Tapi tidak menyakitkan, justru menyadarkan. Aku mulai ikut sholat duha di musola belakang, lanjut Jayan. Bahkan aku baru tahu rasanya tenang banget habis sholat itu. Gak kayak waktu nongkrong di kafe Jakarta. Aira menatapnya dalam-dalam. Jadi kau sedang belajar jadi baik? Jayan mengangguk pelan. Aku ingin mencoba, bukan cuma untuk disukai, tapi untuk ngerti kenapa hati aku terasa kosong selama ini. Aira diam sejenak, lalu berdiri sambil mengambil bukunya. Kalau begitu, buktikan tanpa harus bilang-bilang. Jayan terpaku. Maksudnya? Kalau niatmu tulus, tidak perlu diumumkan, Allah tahu. Sejak hari itu, Jayan benar-benar mulai berubah. Baju yang biasanya ketat dan celana sobek diganti dengan kemeja longgar dan celana kain rapi. Ia tidak lagi menggoda cewek sembarangan. Bahkan, ia mulai ikut kajian Jumat siang di musola sekolah, sesuatu yang bahkan Raka belum pernah lakukan. Namun, seiring perubahan itu, muncul pertanyaan dalam dirinya. Apakah ia benar-benar berubah karena Allah, ataukah karena Aira? Dan kalau suatu hari Aira tak lagi di depan matanya,
apakah ia masih akan melanjutkan perubahan ini? Untuk sekarang, Giant belum tahu jawabannya. Yang ia tahu hanyalah satu. Untuk pertama kalinya, dia merasa ingin menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Dan itu dimulai dari satu hal sederhana, menghormati perasaan yang tak bisa dimiliki dengan cara biasa. Kelanjutan ceritanya ada di next video ya. Terima kasih yang sudah nonton video aku. Bye-bye.